Pertama, aku akan rendam biji selasih. Di sini aku gunakan 1 sendok makan. Disesuaikan aja dengan kebutuhan ya, teman-teman. Lalu aku tuang air panas dan pastikan sampai bijinya itu terendam semua. Aku biarkan dulu, sisihkan. Selanjutnya aku siapin buah-buahan untuk varian dan jenisnya, disesuaikan aja. Di sini aku gunakan buah melon, semangka, buah naga, dan jeruk. Lanjut aku akan potong kecil-kecil semua buahnya. Jadi potongannya ini aku sesuaikan dengan besarnya cetakan bulat yang aku gunakan. Kebetulan diameter cetakan yang aku punya yaitu 1,8 cm. Jadi potongannya agak kecil ya. Tapi kalau teman-teman punya cetakan yang diameternya lebih besar, buahnya sebaiknya dipotong menyesuaikan aja ya. Nah, ini semua buahnya aku potong-potong dadu kecil. Lakukan hingga selesai. Nah, ini buahnya sudah dipotong-potong. Lanjut aku akan masukkan ke cetakan bulat, satu persatu dimasukkan. Dan di sini satu cetakan aku buat satu varian buah. Kalau mau hasilnya lebih banyak, gunakan cetakan bulatnya juga banyak ya teman-teman. Untuk satu cetakan ini, lubangnya itu sebanyak 33 pieces ya. Jadi tinggal dikalikan aja sesuai kebutuhan. Lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai aku tata buahnya di cetakan. Selanjutnya aku buat jelinya, siapkan panci. Tuang 1 bungkus ukuran 7 gram agar-agar tanpa rasa, 1 bungkus ukuran 15 gram Nutrijel rasa leci, 150 gram gula. Kalau yang suka manis bisa ditambah ya. Aduk-aduk dulu, lalu tambahin 1 liter air, tapi aku masukin secara bertahap, masukin sedikit dulu supaya tidak menggumpal. Setelah tercampur rata, baru masukkan semua airnya. Lalu aduk-aduk dan nyalakan api kompor. Masak sampai mendidih. Lalu matikan apinya. Langkah berikutnya yaitu tuang jeli ke dalam cetakan, dan ini uap panasnya sudah berkurang, jadi tidak terlalu panas ya. Tuang secara perlahan sampai lubangnya tertutup semua dengan jeli sampai hampir penuh. Nah, pada saat menuang jeli ini, buahnya akan sedikit naik, tapi itu masih oke ya teman-teman. Asalkan buahnya masih di sekitar lubang, jadi posisi buahnya nanti tetap berada di tengah bulatan. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, tutup cetakan dan jelinya akan sedikit keluar dari lubang kecil. Nah, ini untuk si buah naga, warna jelinya kecampur dengan lunturnya warna buahnya, jadi agak pink keunguan gitu ya teman-teman. Nah, ini dibiarkan dulu hingga set sekitar 1 jam di suhu ruang. Sambil menunggu, aku akan membuat kuahnya. Siapkan wadah. Di sini aku gunakan wadah dengan besar 1,8 liter. Tuang 1 kaleng susu evaporasi. Susu evaporasi inilah yang membuat kuahnya jadi creamy. Tapi kalau teman-teman ingin cari bahan lain, itu bisa diganti dengan 50 gram bubuk creamer, ditambah 100 gram gula, nanti dicampur air hangat. Dan ini ditambahkan 100 gram susu kental manis. Kalau teman-teman gunakan yang saset, bisa gunakan sebanyak 3 saset ya. Lalu tuang 1 liter susu cair, aku gunakan UHT full cream. Aduk-aduk sampai tercampur rata, dan ini siap disajikan bersama es buah jelly. Nah, sekarang aku akan mengeluarkan sisa jelly yang ada di atas tutupnya. Dengan bantuan garpu seperti ini aku kumpulkan dan bisa digunakan untuk campuran es buahnya. Nah, setelah dikumpulkan semua, nantinya ini akan aku gunting kecil-kecil dan akan dipergunakan untuk campuran es buah jelinya. Buka semua tutup cetakan dan jelinya akan aku tempatkan di wadah. Aku pakai mangkuk, bisa juga tin wall. Lakukan hingga selesai. Di sini jelly ball buahnya aku campur semua. Tapi kalau teman-teman ingin pisah sesuai buahnya, itu bisa juga disesuaikan selera aja ya.
Untuk ide jualan, wadah yang digunakan bisa seperti ini. Ini adalah tin wall ukuran 200 ml atau teman-teman bisa gunakan yang model cup atau bulat, disesuaikan selera dan kebutuhan aja ya teman-teman. Dan ini adalah sisa jelly leci tadi, namun karena cetakannya terbatas, jadi aku tempatkan di tin wall aja, lalu aku potong dadu kecil-kecil seperti ini. Ini juga aku campurkan ya. Selanjutnya biji selasi, ini aku masukkan setengah sendok makan aja. Berhubung aku lagi nggak punya es batu, jadi aku tuang langsung kuahnya. Tapi kalau teman-teman ingin tambahkan es batu, itu bisa banget ya. Nah, ini jelly sisa dari tutupnya. Tadi aku gunting kecil-kecil, dan ini aku akan masukkan juga supaya lebih banyak isiannya. Jadi sebenarnya isiannya ini bisa disesuaikan selera aja ya teman-teman. Lalu ditutup dan diberi stiker agar lebih menarik. Setelah ini aku akan masukkan ke kulkas supaya lebih dingin. Tapi kalau teman-teman gunakan es batu, itu bisa langsung disajikan ya. Es buah jelly ball ini sangat cocok disajikan sebagai dessert atau hidangan pencuci mulut pas lagi kumpul-kumpul, dan cocok juga untuk menu takjil pada saat puasa nanti. Oke lah teman-teman, aku udah gak sabaran pengen nyicipin. Aku sendokin dan isiannya memang melimpah. Yang warna keunguan ini yang tadi buah naga ya teman-teman. Bismillah. Masya Allah, seger banget, manis dan creamy-nya pas. Disajikan dingin lebih nikmat. Recommended banget teman-teman, wajib coba. Insya Allah semoga jualannya laris ya. Pertama, siapin buah alpukat dan sudah dipotong dadu. Lalu aku susun ke dalam cetakannya satu persatu. Selanjutnya, aku akan bikin jelinya. Siapkan panci, tuang 1 bungkus ukuran 7 gram agar-agar tanpa rasa, 1 bungkus ukuran 15 gram Nutrijel tanpa rasa, 150 gram gula, kalau yang suka manis bisa ditambah. Aduk-aduk dulu, lalu tambahin 1 liter air, tapi aku masukin secara bertahap. Masukkan sedikit dulu supaya tidak menggumpal. Setelah tercampur rata, masukkan semua airnya, lalu aduk-aduk. Di sini aku tambahkan sedikit pewarna hijau, lalu masak sambil diaduk sampai mendidih. Langkah berikutnya yaitu tuang ke dalam cetakan jelly ball, tuang dengan perlahan sampai hampir penuh. Nah, pada saat menuang jelly ini, buahnya akan sedikit naik, tapi itu masih oke karena bisa disusun lagi, masukkan ke dalam lubangnya ya. Saatnya ditutup dan agak sedikit ditekan supaya merata. Nanti jelinya akan sedikit keluar dari lubang kecil ini. Nah, biarkan dulu hingga set sekitar 1 jam di suhu ruang. Sambil menunggu, aku akan membuat sagu mutiara. Panaskan air sampai mendidih. Tuang sagu mutiara. Di sini aku gunakan 100 gram dan aku memasaknya menggunakan teknik 5-37. Jadi untuk pertama ini aku masak selama 5 menit. Setelah itu aku matikan api, tutup dan tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, masak lagi dan didihkan lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit, matikan api, tutup lagi dan tunggu sampai hangat. Nah, ini dia hasilnya, matang sempurna. Lalu aku akan saring. Setelah disaring, aku akan beri sedikit pewarna oranye, sisihkan. Selanjutnya, aku akan masak coconut jelly. Tuang 1 bungkus ukuran 15 gram Nutrijel coconut atau kelapa, 100-150 gram gula, dan 600 ml air. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, aku tuang ke wadah, atau teman-teman bisa juga gunakan cetakan jelly ball ya. Tunggu hingga set, sisihkan. Berikutnya aku tuang 1 bungkus ukuran 15 gram Nutrijel cincau, 100-150 gram gula, jadi manisnya bisa disesuaikan, dan 600 ml air. Masak sampai mendidih. Dan tuang ke wadah atau cetakan jelly ball, tunggu hingga set. Sisihkan. Jelly ballnya sudah set. Nah, sekarang aku akan mengeluarkan sisa jelly yang ada di atas tutupnya.
dengan bantuan garpu seperti ini. Lalu aku akan buka tutup cetakan dan jelly ballnya siap digunakan. Nah, ini sisa jelly yang di atas tutupnya tadi, aku akan gunting-gunting kecil dan siap digunakan juga. Lanjut, untuk puding cincau, aku akan potong-potong dadu saja. Tapi kalau teman-teman gunakan cetakan jelly ball, tinggal dikeluarkan dari cetakannya ya. Berikutnya, untuk jelly coconut, aku akan beri tips untuk mengeruknya. Apabila teman-teman nggak punya sendok kerokan buat kelapa, jadi cukup pakai cepitan yang ujungnya gerigi, dan ini ukurannya kecil ya. Cukup disendokin gini dari kanan ke kiri, nanti juga hasilnya seperti pakai sendok kerokan yang kelapa. Nah, ini aku juga perlihatkan dengan yang menggunakan sendok kerokan kelapa. Cukup disendokin dari atas ke bawah. Untuk besar dan panjangnya disesuaikan aja ya. Lanjut, aku akan buat kuahnya. Siapkan wadah, tuang 1 pouch susu evaporasi, ini ukuran 500 gram. Dan susu evaporasi inilah yang membuat kuahnya jadi creamy. Tapi kalau teman-teman ingin gunakan bahan lain, bisa diganti dengan bubuk creamer atau susu bubuk, ditambah gula lalu dicampur air hangat. Tambahkan 700 ml susu cair UHT full cream, 100 gram susu kental manis, jadi manisnya bisa disesuaikan, dan 100 gram air gula merah, ini yang kental banget. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk ide jualan, wadah tin wall ini ukuran 200 ml atau model lain juga bisa, disesuaikan selera dan kebutuhan ya teman-teman. Ini aku masukkan sagu mutiara 1 sendok makan, isi ke semua tin wall, lanjut ke jelly cincau, jelly ball alpukat, dan sisa jelly yang digunting-gunting. Lalu ada jelly coconut, dan biar seger aku tambahkan es batu, ini sesuai selera. Mau dimasukkan ke kulkas juga bisa. Dan terakhir tuang kuahnya. Siap disajikan. Total dari satu resep ini menghasilkan sekitar 15 tin wall ya teman-teman. Jelly ball es campur ini sangat cocok disajikan untuk menu takjil pada saat puasa nanti. Aku sendokin dan isiannya benar-benar melimpah ya teman-teman, dan komplit banget. Bismillah. Masya Allah, seger banget, manis dan creamy-nya pas, dan manis gula merahnya juga pas. Disajikan dingin, lebih nikmat. Recommended banget, teman-teman wajib coba. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa save dan share ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.